Baik, selanjutnya mengenai dasar-dasar falsafi, maqamat, dan ahwal dalam ilmu tasawuf atau akhlak tasawuf. Ya, nanti saya akan membahas mengenai apa itu maqam dan apa itu ahwal. Namun sebelum saya masuk mengenai pembahasan maqam dan ahwal, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai dasar-dasar falsafi ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa sebelumnya kita akan membahas mengenai pengetahuan, yakni berkaitan dengan terminologi-terminologi sufi yang tentu akan kita bahas nanti. Nah, ketika kita hanya mengetahui terminologi tanpa kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita tahu peran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak akan bermanfaat. Kalau hanya kita bahas, kemudian kita ketahui tanpa kita terapkan, hanya jadi bahan pembicaraan, itu tentu tidak akan ada artinya. Begitu. Nah, jadi maka saya tegaskan sekali lagi mengenai mengetahui istilah terminologi yang tentu akan kita bahas nanti. Pada kesempatan ini tidak ada manfaatnya jika hanya untuk diketahui saja, begitu ya. Baik, saya lanjutkan mengenai apa itu maqam dan apa itu ahwal. Maqam itu berasal dari berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata koma. Koma itu artinya berdiri. Koma yakumu atau tempat berdiri. Maka kalau mungkin dari salah satu dari kita, atau mungkin nanti kalau kita ada kesempatan untuk mengunjungi makam Nabi Ibrahim, di situ akan ada tertulis maqamu Ibrahim, atau dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, cuplikan ayat itu berbunyi maqamu Ibrahim, artinya adalah tempat berdiri. Di situ maksudnya tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah ya. Selanjutnya, secara istilah, maqamat itu diartikan sebagai stasiun atau tempat-tempat pemberhentian atau pos-pos atau derajat-derajat yang harus dilalui oleh seorang sufi melalui atau mulai dari maqam terendah sampai dengan maqam yang tertinggi sampai puncaknya menuju ma'rifatullah. Maka dari itu seorang sufi ketika mencapai suatu maqam ke maqam yang lain itu tentu ada tahapan-tahapan tertentu. Nah, inilah yang akan nanti kita bahas mengenai metode irfani. Nah, metode irfani itu adalah cara atau metode seorang sufi untuk mencapai maqam tertentu. Jadi kira-kira apa saja? Nah, nanti akan kita bahas. Baik, dalam pembahasan maqamat, para sufi atau ulama-ulama sufi sendiri itu memiliki pendapat-pendapat sendiri-sendiri, atau mereka itu berbeda-beda pendapat. Maqam atau titik pemberhentian seorang sufi ini sebelum sampai ke pada puncaknya tentu ada beberapa jumlah yang harus dilalui, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ada yang mengatakan bahwa ada 5, ada 7, ada 8. Nah, masing-masing aliran tasawuf atau ulama tasawuf itu punya versinya sendiri-sendiri. Tetapi paling tidak ada beberapa maqam yang disepakati oleh para ulama tasawuf. Nah, ini yang akan saya sebutkan. Yang pertama, penggambaran maqam oleh Al-Qushairi yang dikutip oleh Hashim Muhammad. Nah, di sini Al-Qushairi itu merupakan ulama tasawuf. Salah satu bukunya mengenai yang berjudul Risalah Tasawuf. Di situ beliau menjelaskan bahwasannya seseorang yang belum qanaah tidak bisa mencapai tawakal. Jadi siapa saja yang tidak bisa mencapai tawakal maka tidak taslim atau tidak bisa taslim. Nah, begitupun juga barang siapa yang belum taubat tidak bisa sampai pada inabat, dan barang siapa yang tidak wara tidak akan bisa mencapai tingkat zuhud. Maka dalam penjelasan ini
Semakin tinggi kedudukan yang dicapai, akan semakin sempurna dan utuh kualitas diri seseorang.